tidak lupa akan anak-anaknya yang dikala susah minta tolong Tuhannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah kepada kami roh pengertian, agar kami dapat memahami hak dan kewajiban kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat ikut ambil bagian dalam karya pelayanan gerejamu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam pembelajaran hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Ini di sini namanya Gereja Santa Katarina Taman Mini Indonesia Indah. Kita mempunyai hak sebagai anggota gereja. Hak kita apa? Menerima sakramen-sakramen. Sebenarnya makna dari hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang mutlak, yang menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang tersebut. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilaksanakan, harus dilaksanakan sampai selesai. Itu kewajiban. Nah, kita mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Baik. Di sini anak-anak ada gambar perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini sekarang kita laksanakan namanya perayaan Ekaristi yang memimpin Romo. Kita mempunyai hak untuk menerima itu. Berikutnya, di sini ada patung Bunda Maria. Kita mempunyai hak untuk berdoa itu anak-anak. Kapel Taman Mini ini dulu tahun 89 dikunjungi oleh Santo Yohanes Paulus II. Nah, ini dia. Ini tempat berlutut yang dipakai berdoa oleh Santo Yohanes Paulus II. Anak-anak, itu antara lain hak-hak kita. Kita memperoleh pelayanan sakramental, tetapi kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban kita itu apa? Baik, kita akan lihat dari bukumu itu. Dari halaman 56. Yang pertama, meningkatkan hidup doa, hidup moral, dan hidup sakramental. Nah, hidup sakramental itu yang mana? Nah, di sini anak, kamu lihat di sini ada lilin, kemudian ini ada salib, kemudian ada lagi ini doa, deretan doa-doa jalan salib, perhentian pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan perhentian ke-14 sana. Itu pelayanan terhadap gereja. Anak-anak misdinar, prodiakon, lektor dan lektris mempunyai tugas untuk itu. Itu namanya kewajiban. Nah, baik, berikut. Kewajiban berikut. Terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Karya pelayanan gereja yang jelas itu ada panti asuhan, ada rumah sakit, ada sekolah. Jadi kita ikut turut serta di situ. Nah, berikutnya anak-anak di sini haknya apa? Di bidang liturgi mendapat pelayanan rohani. Di bidang pewartaan mendapat hak pewartaan Injil. Kalau Romo khotbah itu kita mendengarkan. Di bidang kebebasan mempunyai hak untuk berserikat dan hak untuk memilih status kehidupan. Nah, status kehidupan ini dalam gereja Katolik bebas memilih mau menikah atau tidak menikah, mau jadi romo atau jadi bruder atau jadi frater atau jadi suster, bebas memilih. Begitu ya anak-anak. Berikut ada bacaan Injil anak-anak. Nah, bacaan Injil itu biasanya dibacakan di sini. Membacanya begini. Ini dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 40. Bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepada
kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kau terima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa telah disediakan." Demikianlah sabda Tuhan. Begitu anak-anak. Jadi kita mempunyai hak dan kewajiban. Yakobus dan Yohanes ini tadi meminta haknya, tetapi dia salah. Dia pikir Yesus akan memerintah sebagai raja duniawi yang gagah perkasa. Padahal bukan. Kerajaan Yesus itu kerajaan surgawi yang kekal abadi. Begitu. Kerajaan Yesus itu kerajaan, bukan kerajaan yang ada sekarang. Baik. Intinya adalah yang perlu kita sadari di bukumu halaman 56, hak kita sebagai anggota gereja akan terpenuhi apabila kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota gereja secara bertanggung jawab. Intinya ada pada Injil Matius bab 6 ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, tugasmu sebagai anak-anak SMP bisa ikut misdinar, bisa ikut kur. Di gerejanya ada tempat kurnya. Tempat kurnya di sini. Karena sedang ada wabah virus corona, maka kursi-kursinya itu, nah ini disusun. Kamu bisa menjadi misdinar. Nah, ini kurnya misdinar. Kalau kamu tugas misdinar, ini saat konsekrasi. Iya, itu anak-anak. Nah, itu kewajiban. Gitu ya anak-anak. Baik. Berikut sekarang. Motivasinya apa anak-anak? Motivasinya dalam melaksanakan kewajiban bukan untuk kepentingan diri semata dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sementara, melainkan perlu ditempatkan dalam upaya kita mencari kerajaan Allah. Begitu? Iya, sudah jelas ya anak-anak? Baik, sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau mengajarkan para murid-Mu tidak membiasakan diri dilayani, tetapi supaya melayani. Tolonglah agar semua orang yang melayani dalam gereja menjadi peka akan tugas mereka, ramah dalam pergaulan, dan tekun dalam doa. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.